Hai, kembali bersama saya Valentino Wariki di Belajar Teologi. Konten kali ini akan sedikit berbeda karena akan melibatkan kelas dalam pemaparan materi. Dan kali ini kita akan belajar tentang eksegesis. Ya, kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan sebelum kita menafsir suatu teks perjanjian baru. Selamat menikmati dan selamat belajar. Oke, di depan New Testament Exegesis ya, kita akan mulai. Jadi pertama, yang ke-8 tadi yang saya lupa itu studi kata atau word study. Jadi di materi atau di pembelajaran hari ini kita akan melihat kepada 8 langkah yang harus kembali kita perhatikan sebelum kita melakukan exegesis supaya pemaknaan daripada teks yang kita tafsir itu jelas. Ada pertama di sini introduksi, ya nanti tentang penjelasan awal, lalu ada genre, ada kritik tekstual, ada terjemahan, tata bahasa, konteks historis kultural dan konteks kesusastraan, dan terakhir adalah 8 studi kata. Pertama adalah kita memahami eksegesis ya. Ini bisa dilihat di Ezra 7 ayat 10 ya. Di situ dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi kenapa kita harus belajar eksegesis? Ya, di dalam perjanjian lama sudah dibuka wacananya dengan pemahaman dari Ezra bahwa ketika kita mau melakukan suatu penafsiran, itu jangan hanya berhenti di pengetahuan atau di otak saja. Tapi Ezra mengajarkan bahwa nantinya kita harus melakukan apa yang sudah kita teliti atau pelajari. Ya, ini dua bagian yang tidak terpisahkan, dan yang ketiga juga tidak terpisahkan. Setelah kita melakukan apa yang sudah kita pelajari dari Taurat atau firman Tuhan, maka sudah menjadi suatu kewajiban juga untuk kita mengajarkan daripada apa yang sudah kita lakukan dan kita praktikkan. Jadi ini merupakan fondasi awal ketika kita melakukan satu eksegesis. Artinya begini, melihat pada disiplin ilmu eksegesis memang betul. Ini bicara tentang bagaimana kita menelaah atau menafsirkan suatu teks kitab suci. Tetapi jangan lupa tanggung jawab moral yang diemban sebagai orang percaya itu harus diadakan kelanjutannya, yaitu ketika kita sudah tahu apa yang sudah kita teliti, kita sudah pelajari dengan dalam, itu jangan cuma direnungkan saja, jangan cuma mentok di wacana pemikiran, tetapi harus diaplikasikan. Nah, ini tanggung jawab moral yang nggak bisa dipungkiri. Makanya ketika kita semakin memahami firman Tuhan, harusnya langsung berpengaruh kepada pola hidup, pola pikir, pola bicara, pola hati, dan banyak segmen dalam hidup kita yang terpengaruh. Karena apa? Alkitab sendiri mengajarkan dan Ezra telah memberikan teladan, ya harus dilakukan. Begitu ya, harus dilakukan. Tetapi kan dasar untuk melakukannya harus berawal dari teks yang dipelajari. Makanya di sini kita ketahui bahwa menjadi orang percaya dengan adanya kitab suci itu nggak bisa hanya sekedar dibaca seperti kita baca komik atau baca novel, ya kan? Tapi harus ada pembelajaran, dan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan setelah itu yang poin terakhir, harus juga disampaikan ke orang lain. Artinya kita harus berani mengajar ya. Mengajar ini dalam pengertian bukan hanya dalam konteks kampus, dosen mengajar mahasiswa atau guru mengajar murid, tapi dalam konteks kehidupan secara utuh yang diaplikasikan minimal pertama kepada keluarga tentunya, gitu ya. Ini merupakan tanggung jawab moral yang harus dipahami dalam pengertian eksegesis dasarnya. Lalu sekarang pemahaman terminologi pasti semua sudah tahu, berasal dari exegeomai yang artinya to lead out atau to draw out ya, daripada makna dari kitab suci. Artinya begini, apa yang tertulis di teks itu yang berusaha kita tarik keluar.
kita angkat keluar, kita bawa keluar, dan apa pemahamannya. Jadi filosofi dasarnya di dalam eksegesis adalah teks yang di dalam itu yang kita tarik keluar. Nah, itu yang harus kita pahami. Nanti ada kebalikannya eksegesis. Nah, apa yang harus kita cari maknanya? Pasti yang pertama adalah dari real author, maksudnya penulis awal mula-mula itu kira-kira ketika dia menuliskan kepada pembaca mula-mula itu apa. Nah, ini merupakan landasan dasar Bapak Ibu ketika kita mau eksegesis. Jadi ketika menghampiri kitab suci, ingin menelaah kitab suci, itu pertanyaannya bukan kitab suci ini apa yang mau kita, maksudnya gini, keinginan apa yang ingin kita dapatkan ke dalam kitab suci. Bukan seperti itu, tapi kitab suci hendak berbicara apa sesungguhnya bagi kita. Nah, dari konteks dasar yang artinya dari penulis mula-mula kepada pembaca mula-mula. Nah, ini fondasi dasar. Lalu eksegesis ya, pertama ada dua tadi sudah kita bahas, mengeluarkan makna dari teks. Lalu yang kedua adalah menarik aplikasinya. Ya, setelah mendapatkan makna dari teks itu kepada konteks kehidupan sekarang. Jadi sederhananya, setelah kita memahami, oh ternyata Alkitab berbicara seperti ini ya, dengan bantuan dengan elemen-elemen yang dibutuhkan ya. Ternyata Alkitab berbicara seperti ini, tapi nggak sampai seperti itu ya. Setelah itu apa yang ingin kita aplikasikan? Apa yang kita aplikasikan di dalam konteks kehidupan sekarang? Berikutnya, nah lawannya adalah semua sudah tahu tentang eisegesis ya. Sudah pasti ini merupakan kebalikan ya. Eisegesis itu adalah preposisi Yunani yang artinya into, masuk ke dalam ya. Kalau ek itu berasal dari preposisi Yunani juga yang artinya out ya. Nah, makanya ketika kita bicara tentang eisegesis itu merupakan tindakan memasukkan makna ke dalam teks. Nah, ini yang harus dicermati baik-baik. Jangan sampai ketika membaca teks kita memaksakan ya, pengetahuan kita untuk dicocok-cocokkan dengan teks Alkitab. Nah, pada akhirnya kita akan jatuh kepada penafsiran eisegesis. Ini yang harus dihindari. Jadi bicara Alkitab itu bicara satu fairness atau kejujuran, keadilan ya. Artinya izinkanlah, biarkanlah teks itu yang berbicara, bukan kita yang memaksakan konsep kita terhadap kitab suci. Dengan catatan kita sudah mempelajari latar belakang dan segala macam yang dibutuhkan, maka kita bisa mulai mencari maknanya. Jadi polanya jangan sampai terbalik ya. Ini merupakan bagian fondasi dasar juga yang tidak bisa diabaikan. Nah, ini merupakan gambaran besarnya ya. Perhatikan di sini eksegesis dan hubungannya dengan disiplin ilmu lain ya. Dari eksegesis maka akan muncul teologi biblika. Dari teologi biblika akan muncul teologi sistematika. Lalu balik lagi ke review. Ketika teologi sistematika harus dicek lagi bagaimana biblikanya berbicara secara teologis. Setelah itu bisa lagi direview bagaimana penelaahannya secara etimologi, hurufiah, eksegesis dasarnya. Nah, di bawahnya ada teologi historika yang merupakan perkembangan proses eksegesis, proses teologi biblika sampai sistematika. Itu merupakan desain panjang yang menjadi suatu perdebatan panjang daripada denominasi-denominasi Kristen. Ya, jadi berawal dari eksegesis maka akan muncul pemikiran biblika, teologinya, lalu akan muncul lagi pemikiran sistematika dan seterusnya. Jadi ini berkelanjutan. Ya, ini merupakan alur daripada eksegesis yang menjadi dasar dari semua. Oke, ada pertanyaan sampai bagian ini? Kalau misalkan ada satu pertanyaan silakan tanyakan ya. Mau nanya Pak? Oh silakan Pak Cisno. Saya ambil minum dulu. Silakan Pak. Kita mengenal ada hermeneutik, kemudian sekarang ada eksegesis, kemudian ada eksposisi. Barangkali mungkin sedikit bisa diulas Pak Vale perbedaannya. Ya. Kalau untuk hermeneutik merupakan itu artinya adalah metode-metodenya, ya, yang kita sebutkan apa namanya, instrumen-instrumen
yang dipakai untuk menafsir. Nah, ketika masuk ke dalam ranah eksegesis, eksegesis merupakan praktiknya, Pak. Oke. Praktik dari bagaimana kita mengcombine semua yang namanya perangkat-perangkat hermeneutik itu sendiri. Nah, sementara untuk eksposisi sebenarnya berkaitan dengan eksegesis ya. Eksposisi berarti pemaparan secara detail daripada hasil eksegesis. Jadi dieksposisikan, seperti dibuat sistematis hasil dari eksegesis. Jadi kira-kira yang pertama dalam instrumennya, yang kedua adalah praktiknya, yang ketiga adalah pemaparan secara detail hasilnya. Nah, bagus, terima kasih Pak Trisno untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan mengenai dasar-dasar eksegesis? Silakan Bapak Ibu. Supaya nanti ketika masuk ke dalam praktik sudah tahu landasannya, apa yang ingin dibuat dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Demikian konten kali ini tentang eksegesis. Jadi diperhatikan bahwa sebelum kita menafsir suatu teks, ada kaidah-kaidah secara akademis yang harus diperhatikan supaya hasil tafsiran kita tidak melenceng jauh dari konteksnya. Sampai jumpa, selamat belajar dan kita berjumpa di konten berikutnya. Salam.